Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Bapak Warijan ya. Pak Warijan ini orang Kristen. Di kota Solo, Jawa Tengah. Pak Warijan di kota Solo, Jawa Tengah. Dia orang Kristen ya. Dia nanya begini, Pak Pendeta, di luar sana ada kristolog. Apakah orang Kristen perlu membentuk Islamolog? Ya saudara-saudara ya. Jadi tema kita kali ini adalah kristolog versus Islamolog atau kristologi versus Islamologi. Saudara-saudara, di luar sana banyak ya yang membentuk kristologi. Ya, saya pernah ada membuat tayangan Christian Center versus Islamic Center ya toh. Christian Center versus Islamic Center ya. Apakah perlu ya? Oke, sekarang lebih fokus kristologi versus Islamologi, perlu apa enggak ya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa kristologi artinya orang Islam coba mempelajari kekristenan. Mereka membentuk yang namanya kristologi, itu ilmu mengkritisi atau menelaah tentang Kristen, terutama Alkitab. Alkitab dia telaah. Biasanya kristologi ini orang-orang dari mantan pendeta Kristen katanya. Padahal itu Kristen kambing. Pak, kok Kristen kambing? Lah iyalah, dia waktu Kristen aja nggak nyembah Yesus. Dia Kristen kambing jadi mu'alaf, lalu dia membentuk kristologi. Terus apakah perlu dilawan dengan Islamologi? Ya, artinya orang Kristen mempelajari tentang keislaman, perlu nggak? 100% tidak perlu. Ya, tidak perlu yang namanya Islamologi ya. Kok tidak perlu, Pak? Begini dasar Alkitabnya. Lukas 24 ayat 45. Yang disebut kitab suci adalah Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Taurat terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian kitab Mazmur terdiri dari Daud, kemudian Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, dan Amsal ya. Jadi 5 tambah 4 9. Kitab para nabi 30. Jadi jumlahnya 39. Kitab suci yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44 adalah 39 kitab perjanjian lama. Lalu Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Yesus sebagai Tuhan Allah sudah menyampaikan bahwa aku akan membuat perjanjian baru dengan umatku Israel. Taurat aku taruh di dalam batin dan aku tulis di dalam hati, maka jadilah perjanjian baru. Taurat, iman, Roma 3 ayat 31. Maka muncullah perjanjian baru ya. Jadi Alkitab atau kitab suci adalah perjanjian lama plus perjanjian baru. Itulah Alkitab. Kalau di dalam Wahyu 20 ayat 12 hanya dibuka kitab lain, nggak pakai suci. Semua kitab dibuka tanpa pakai kata suci. Jadi valid bahwa satu-satunya kitab suci di dunia ini adalah Alkitab. Ya, itu dasar pemahaman kita bahwa tidak perlu membentuk Islamologi. Lah kalau mau kita mempelajari kitab mereka, berarti kita menabrak ayat Alkitab sendiri yang mengatakan tidak ada kitab suci lain selain Alkitab. Ngapain mempelajari kitab lain yang bukan kitab suci? Maka seperti yang saya lakukan, Pendeta Henry Tandianta lakukan, bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci, maka Alkitab ini sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Cara mereka mengkorek-korek kitab suci, lalu mereka bertanya-tanya, sudah cukup dipakai, sudah cukup dijawab dengan Alkitab. Makanya semua pertanyaan mereka sudah saya jawab. Ya, ada 300 pertanyaan,
lalu muncullah buku Menginjil ke Orang Kedar. Semua pertanyaan mereka sudah dijawabnya full pakai Alkitab. Jadi kalau kita mengkorek-korek kitab orang lain, artinya kita menabrak ayat Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya, untuk apa kita mempelajari kitab lain yang di Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan bahwa ada kitab suci lain selain Alkitab? Ini baru ciamik ini. Jadi Pak yang nanya ya, apakah Islamologi perlu? Jawabannya 100% tidak perlu. Saya Pendeta Hendy Tandianta sudah membuktikan bahwa apapun pertanyaan dari luar sana, saya jawab hanya pakai Alkitab. Dan itu membuat mereka diam, tidak terkutik, tidak berkutik, makjelep, mingkem. Ya, langsung makjelep, langsung mingkem, langsung diam, tidak berkutik. Apapun pertanyaan mereka tentang Alkitab, saya tidak perlu mempelajari kitab mereka, nanti menabrak. Ya, lawang kita itu punya satu-satunya kitab suci di dunia ini kok. Untuk apa mempelajari kitab mereka, kitab lain yang di Alkitab sendiri ditulis tidak ada kitab suci lain. Wahyu 20 ayat 12 ditulis dan dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Bener ini malah bener ini pendeta Henditan itu. Makanya ada pendeta-pendeta kambing yang coba mengkorek-korek kitab mereka. Anda menabrak keimanan sendiri, yaitu yang mengatakan bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Itu yang ngomong Yesus sendiri loh. Ya, Anda tabrak-tabrak, terus Anda sok pinter mengkorek-korek ayat atau kitab dari keyakinan lain. Justru Anda bikin mereka marah. Lawang kitab mereka Anda korek-korek. Di samping itu yang paling marah pasti Allah kita. Yesus pasti marah. Udah tak kasih tahu satu-satunya kitab suci itu ya cuma Alkitab. Kan begitu. Terus Anda korek-korek kitab lain. Ya, valid ya. Ayat Alkitab menulis satu-satunya kitab suci di dunia ini adalah Alkitab. Biarkan mereka mengkorek-korek Alkitab, biarkan aja. Ya. Itu tanda bahwa dia itu mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci. Kita jangan mengkorek-korek kitab dia. Nanti seolah-olah kita mengakui, Anda itu punya satu-satunya kitab suci, ngapain? Ngapain ngorek-ngorek kitab lain yang menurut Alkitab tertulis tidak ada kitab suci lain selain Alkitab? Ngapain? Jawaban begini tidak ada pendeta lain, tidak ada yang bisa jawab kecuali pendeta Hendy Tandianta. Dan sudah dibuktikan. Mereka mau nanya apa saja sudah dijawab oleh pendeta Hendy Tandianta. Maka muncullah buku Menginjil ke Kedar. Ya, semua pertanyaan mereka sudah dijawab. Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya pemahaman masih, kalau gitu karena mereka kristologi, apakah perlu dilawan dengan Islamologi? 100% tidak perlu. Udah kita toleransi saja sama mereka, biarin mereka mengkorek-korek kayak apa. Fakta, mereka tidak berani lagi tanya sama pendeta Henditan. Sekali tanya, di-kick balik makjelep pakai ayat Alkitab. Tidak berani lagi mereka nanya ke pendeta Henditan. Gitu. Wah, nggak berani kalau sama pendeta Henditan. Mau nanya soal apa ya? Ya soal misalnya soal Allah. Langsung dijawab, Allah itu ada tandingan. Allah tandingan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Itu perlu dibela. Itu Allah tandingan. Kalau Allah asli 1 Korintus 8 ayat 6 tidak perlu dibela. Justru Allah itu membela kita. 1 Yohanes 5 ayat 18. Yang benar itu Allah itu membela umatnya, bukan umatnya suruh membela Allah. Itu tadinya dia mau jelek-jelekin, gitu. Jelek-jelekin Allahnya orang Kristen. Dibalik makjelep pakai ayat Alkitab, nggak pakai ayat mereka. Langsung klepek-klepek, diem, mingkem. Ya. Mereka tanya, siapakah nabi kami? Cuma dijawab begini, simpel jawabnya. Efesus 4 ayat 11. Semua nabi mutlak harus dipilih Yesus. Cuman gitu aja. Silahkan Bapak pikir. Itu ayat Alkitab. Semua nabi dipilih Yesus sampai hari ini. Semua nabi masih banyak dipilih oleh Yesus untuk menyatakan penggenapan akhir zaman. Cuman gitu jawabannya. Dipilih oleh Yesus apa enggak?
Silakan dipikir sendiri. Itu pertanyaan mereka kami, dan sudah saya jawab, dan itu makjleb ya. Ya, belum soal surga. Ya, surga, soalnya surga itu ada surga asli, yaitu di dalam 1 Korintus 15:50 ada juga surga tandingan. Kalau asli itu yang kudus dan suci, kalau tandingan itu yang nggak kudus, nggak suci. Ada setan di situ, ada jin di situ, ada makanan, ada seks. Gitu. Udah begitu saja, itu cara menjawab pakai Alkitab. Jadi valid ya, Kristologi versus Islamologi. Apakah perlu Islamologi? Jawabannya 100% tidak perlu. Pendeta Hendy Tandianta sudah memberi contoh dan tidak mau nabrak-nabrak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa satu-satunya kitab suci di dunia ini adalah Alkitab. Biarkan mereka mengkorek-korek. Ya, paling-paling mereka tanyanya ke Kristen kambing, pendeta-pendeta Kristen kambing. Kalau tanya ke sini sudah enggak. Mereka sudah pengalaman. Sekali tanya dibales makjleb. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau sekolah Alkitab silahkan. Yang beginian Anda tidak akan dapetin di luar sana. Semua pengajaran Alkitabiah diperlukan yang namanya hikmat dari Yesus. Tergantung siapa yang kamu sembah. Kalau yang kamu sembah Bapak Iblis, udah pasti hikmatnya iblis melulu. Allah itu tiga lah, Allah itu pribadi lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau hikmat dari Yesus dibuka, Lukas 24 ayat 45 di bawahnya. Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Itu yang kami lakukan. Dijamin semua pengajaran Alkitab kami full Alkitab. Hanya Alkitab saja, tidak pakai buku-buku yang lain. Dan itu kebenaran yang dimaui oleh Yesus nanti, ya. Yesus mau semua orang itu mengerti kitab suci untuk satu unity di dalam gereja Alkitab Allah Esa. Allah itu Esa, Yesus Kristus, Tritunggal, buang tempat sampah, ajaran-ajaran teologi buang tempat sampah. Sekarang Allah itu Esa, sudah mulai banyak pendeta-pendeta yang tidak malu-malu lagi. Dulu masih ada pendeta yang di depan kamera ngomongnya Allah itu Esa, tapi sehari-hari masih Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang mulai terbuka. Mungkin pendetanya sekarang nggak ada kerjaan ya, atau kerjanya cuma di depan kamera, dia mau nggak mau di depan kamera ngomong gitu. Kami juga Allah Esa Yesus Kristus. Sudah mulai banyak pendeta-pendeta yang secara ini mengakui bahwa kebenaran Alkitab, ya, puji Tuhan. Pemberitaan kebenaran Alkitabiah pendeta Hendy Tandianta sudah mulai merasuk ke mereka semua. Dan itu nanti pendetanya dulu tobat, lalu jemaatnya tobat, semuanya diselamatkan. Itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan segera hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.